Bismillahirrohmanirrohim. Dalam gelapnya malam, tersembunyi misteri yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Selamat datang di Dehal Bercerita, di mana kisah-kisah gaib dan misteri akan terungkap. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala yang tak terlihat. Di sebuah pelosok Nusantara, ada sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung Santet. Kampung ini terletak jauh dari keramaian, tersembunyi di balik hutan lebat yang hampir tidak pernah tersentuh manusia. Penduduk di sana sedikit dan hidup dalam keheningan yang mencekam. Orang luar jarang berani datang, bahkan untuk sekadar lewat. Sudah lama Kampung Santet mendapatkan reputasi mengerikan sebagai tempat di mana ilmu hitam dan santet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Cerita ini bermula ketika seorang pria muda bernama Reza, seorang wartawan investigasi, tertarik untuk menyelidiki kebenaran di balik rumor tersebut. Ia mendengar banyak kisah dari para penduduk di desa tetangga tentang berbagai kejadian aneh, mulai dari kematian mendadak, penyakit misterius, hingga suara-suara yang terdengar di malam hari seakan-akan berasal dari hutan yang gelap. Reza, yang tak percaya tahayul, memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya bersama temannya, Jaka, seorang fotografer. Mereka berangkat menuju Kampung Santet. Setibanya di sana, mereka disambut dengan pemandangan kampung yang suram. Rumah-rumah di kampung itu tampak tua dan pusan, seolah ditinggalkan waktu. Tak ada satupun anak-anak yang terlihat bermain, dan orang-orang yang mereka temui menatap mereka dengan pandangan dingin, tanpa bicara, hanya memperhatikan dari balik jendela. Hari pertama berjalan tanpa kejadian berarti, namun ketika malam tiba, suasana mulai berubah. Tepat saat matahari terbenam, udara yang semula hangat berubah dingin secara tiba-tiba. Reza dan Jaka mulai merasakan ada sesuatu yang salah ketika mereka mendengar suara-suara aneh di luar penginapan mereka, yang sebenarnya rumah tua peninggalan seseorang yang tidak diketahui namanya. Suara-suara itu seperti bisikan, namun bukan dalam bahasa yang mereka mengerti. Jaka, yang lebih peka terhadap hal-hal mistis, merasa ada mata yang terus mengawasi mereka dari kegelapan. Malam itu, mereka mencoba tidur, namun tidak bisa. Setiap kali mereka mulai terlelap, terdengar suara ketukan di dinding, diiringi dengan suara langkah kaki berat yang bergerak di luar rumah. Reza, meskipun tidak percaya dengan hal-hal mistis, mulai merasa gelisah. Ia membuka jendela dan melihat keluar, namun hanya ada kegelapan pekat. Tapi, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika ia melihat bayangan hitam tinggi di tengah-tengah kampung, bergerak perlahan menuju arah rumah mereka. "Kau lihat itu?" bisik Reza dengan napas tercekat. Jaka mengangguk, wajahnya pucat. "Kita terus pergi dari sini, sekarang." Namun ketika mereka berusaha membuka pintu depan, pintu itu tidak mau terbuka. Entah bagaimana, pintu itu terasa seperti terkunci dari luar. Ketukan di dinding semakin keras, dan suara bisikan menjadi lebih jelas, seperti ada banyak orang yang berdoa atau menggumamkan mantra di sekitar mereka. Dalam kepanikan, Jaka menemukan sebuah jendela kecil di belakang rumah yang tampaknya bisa dijebol. Dengan susah payah, mereka berhasil keluar dari rumah tersebut dan lari menuju hutan yang mereka pikir bisa memberikan perlindungan. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin aneh situasinya. Jalan setapak yang tadi mereka gunakan saat datang, tiba-tiba hilang, dan setiap kali mereka mencoba kembali, mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Di tengah kebingungan itu, Reza melihat sesuatu di kejauhan, sebuah cahaya kecil berkedip-kedip, seperti obor. Mereka mendekat, berharap menemukan seseorang yang bisa membantu, tetapi apa yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Di tengah hutan, ada sebuah lingkaran batu besar. Dan di dalam lingkaran itu, terdapat banyak boneka jerami yang disematkan paku di seluruh tubuhnya. Beberapa boneka itu diikat dengan benang merah yang melilit tubuhnya, dan di depannya, duduk seorang wanita tua dengan wajah keriput, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Wanita itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami, tapi dengan setiap kata yang ia ucapkan, tubuh mereka terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menekan mereka untuk tetap diam. Jaka mulai merasakan sakit luar biasa di perutnya saat ia menunduk. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Perutnya mulai membengkak dengan cepat, seakan ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. "Reza, tolong aku, Erang Jaka," suaranya penuh rasa sakit.
Reza berusaha menyeret Jaka keluar dari sana, tetapi tubuh temannya menjadi semakin berat. Wanita tua itu terus berbicara, dan entah bagaimana, Reza bisa merasakan sesuatu bergerak di bawah kulit Jaka dengan ketakutan yang memuncak. Reza menyadari bahwa ini bukan hanya tentang santet atau kutukan biasa, ada kekuatan jahat yang nyata yang sedang bekerja di kampung ini. Dalam kepanikan, Reza mengambil batu dan melemparnya ke arah wanita itu. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kacau. Suara angin menderu, pepohonan bergoyang liar, dan jeritan dari dalam hutan menggema di udara. Wanita tua itu berdiri dengan gerakan lambat, dan dari balik punggungnya muncul sesuatu yang tak terbayangkan, sepasang sayap hitam besar yang tampak seperti terbuat dari bayangan pekat. Reza dan Jaka, yang kini hampir tak berdaya, hanya bisa pasrah. Mereka merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara-suara dari hutan kini terdengar seperti raungan makhluk-makhluk yang tak terlihat. Namun, sebelum semuanya berakhir, Reza tiba-tiba terbangun di tempat tidur penginapan. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia melihat sekeliling. Jaka masih ada di sampingnya, tertidur lelap, tapi suara bisikan dari luar masih ada, samar namun nyata. Apa tadi mimpi? Gumam Reza sambil berusaha tenang. Namun, ketika ia melihat pergelangan tangannya, ada sebuah luka kecil yang membentuk pola aneh, persis seperti benang merah yang melilit boneka jerami di tengah hutan tadi malam. Dan di luar jendela, bayangan hitam itu masih berdiri, mengawasi, menunggu. Reza menatap luka di pergelangan tangannya dengan ngeri. Benang merah yang terikat di boneka jerami seolah hidup kembali dalam tubuhnya. Ia mencoba mengingat kejadian semalam. Apakah itu hanya mimpi buruk atau kenyataan yang terlalu mengerikan untuk diterima? Jaka tiba-tiba terbangun. Wajahnya pucat dan napasnya memburuk. "Reza, aku mimpi aneh semalam," katanya. Suaranya gemetar. "Perutku, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya." Reza tidak tahu harus berkata apa. Ia pun mengalami mimpi yang sama. Ataukah itu benar-benar mimpi? Hatinya mulai dipenuhi oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memutuskan untuk menyudahi petualangan ini. Mereka harus meninggalkan kampung ini secepat mungkin. Tanpa berbicara lagi, mereka segera berkemas dan berlari menuju mobil mereka. Penduduk kampung yang biasanya mengawasi mereka dari kejauhan, kini tampak lebih banyak keluar rumah, menatap mereka dengan pandangan kosong, dingin, dan aneh. Reza dan Jaka mempercepat langkah mereka. Namun sebelum mereka mencapai tepi kampung, seseorang memanggil mereka. "Kalian tak akan bisa pergi dari sini." Suara itu berasal dari seorang pria tua, dengan tubuh bungkut dan wajah penuh keriput. Ia mengenakan pakaian tradisional kampung itu, dan membawa tongkat kayu. Semua yang datang ke kampung santet, tak pernah benar-benar bisa keluar. Reza mengabaikan ucapan pria tua itu, dan terus melangkah. Tapi kata-katanya terasa menggema di kepalanya. Jaka mulai merasakan perutnya sakit lagi, dan kali ini lebih parah. "Aku tak bisa," kata Jaka sambil memegangi perutnya. Keringat dingin mengalir di wajahnya. "Aku rasa ada yang salah." Reza melihat sekeliling, berharap menemukan seseorang yang bisa membantu. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dari penduduk kampung. Seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka semua tampak tak peduli, bahkan menikmati penderitaan yang dialami Jaka. Reza panik. Ia mencoba menyeret Jaka ke dalam mobil. Namun sebelum sempat melakukannya, Jaka jatuh ke tanah, menggeliat dalam kesakitan. Perutnya membengkak seperti balon, dan suara aneh terdengar dari dalam tubuhnya, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Reza berusaha menahannya, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Dalam hitungan detik, perut Jaka terbelah, dan dari dalamnya keluar makhluk kecil, mirip tikus, dengan tubuh hitam dan mata merah menyala. Makhluk itu melompat keluar dan lari ke arah hutan. Reza mundur, kaget dan ngeri. Jaka berbaring tak bernyawa di tanah, matanya kosong menatap langit. Suasana menjadi sunyi, hanya angin yang terdengar, membawa bisikan-bisikan aneh dari arah hutan. Pria tua tadi mendekat, tanpa ekspresi. Dia telah diambil. Kampung ini tidak pernah membiarkan orang luar pergi tanpa membawa bagian dari mereka. Sekarang, tinggal kamu. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Kampung ini hidup dari jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Santet adalah bagian dari warisan kami. Orang luar seperti kalian datang dengan ketidakpercayaan,
dan akhirnya kalian menjadi bagian dari kampung ini. Kalian tak bisa lari dari takdir ini. Reza merasa tubuhnya gemetar, kakinya meleman, tapi ia tak akan menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia berlari menuju mobil, membuka pintu, dan memacu kendaraan secepat mungkin. Jaka sudah tak bisa ia selamatkan, tapi ia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Saat mobilnya melewati batas kampung, ia merasa sesuatu berubah, udara menjadi lebih berat, dan hutan di sekitar kampung tampak berubah bentuk, seolah-olah berputar dan menutup jalan di depannya. Namun, Reza terus melaju. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Bayangan hitam yang ia lihat semalam kini lebih dekat, melayang cepat di belakang mobilnya. Jantung Reza berdebar keras, keringat mengalir di wajahnya. Ia menancap gas lebih dalam, namun tiba-tiba mobilnya berhenti mendadak. Mesin mati tanpa peringatan, dan tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghidupkannya kembali. Mobil itu tak bergerak. Bayangan hitam itu semakin dekat, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam keputusasaan, Reza keluar dari mobil dan berlari ke arah jalan yang ia pikir bisa membawanya keluar. Kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayangan hitam itu kini berada tepat di belakangnya. Suara bisikan yang semakin keras memenuhi telinganya. Sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, bayangan itu menelan tubuhnya. Reza merasakan dingin yang luar biasa, seperti seluruh hidupnya dihisap oleh kegelapan itu. Di saat-saat terakhirnya, ia mendengar suara wanita tua dari mimpinya, tertawa kecil dan berbisik, "Kau milik kampung santet sekarang." Pagi hari berikutnya, penduduk desa tetangga menemukan mobil Reza yang terparkir di tengah jalan hutan, kosong tanpa jejak pemiliknya. Tak ada satupun yang tahu apa yang terjadi padanya, dan tak ada satupun yang berani mencari tahu lebih jauh. Desas-desus tentang kampung santet terus hidup, dan kampung itu tetap tersembunyi, menjaga rahasianya, menunggu jiwa-jiwa lain yang penasaran datang. Alhamdulillah, kisah ini telah selesai. Ingatlah, apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada, namun hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dari segala yang gaib dan penuh misteri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuatkan iman, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.